الحمد لله القريب الشهيد الذي أقرب إلينا من حبل الوريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المجيد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل العبيد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الوعيد. أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu bertatap muka di majlis ilmu ini untuk meneruskan pengajian hikam kita, dan mudah-mudahan senantiasalah kita semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatur rabi'ah asyrah ba'da al-mi'ati as-saniyah min al-hikam al-'ata'iyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-214 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, qurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbi. Bermula dekatnya engkau daripada Allah, bahwa engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bagi dekatnya Allah itu. Jika tidak demikian maksudnya, dari manakah engkau dan adanya dekat kepada Allah itu? Itulah lebih kurang terjemahan hikmah ini, tuan-tuan sekalian. Di antara istilah lagi yang biasa digunakan oleh orang-orang arif ini, orang yang kenal dengan Allah itu adalah al-qurb. Artinya dekat. Al-qurbu artinya dekat. Sebagaimana minggu sebelumnya kita ada membahas tentang istilah lain yang biasa juga digunakan oleh orang-orang arif, yaitu al-usul, artinya sampai. Ada dekat, ada sampai. Maksud dekatnya kita pada Allah itu, al-qurbu itu artinya kita dekat dengan Allah. Maksud kita dekat dengan Allah itu bukan dekatnya zat, satu zat kepada zat yang lain atau dengan zat yang lain. Bukanlah maksudnya dekatnya kita dengan kawan kita dan sebagainya. Bukan itu maksudnya.
Yang dimaksud di sini adalah al-qurbul haqiqi, qurbullahi minka. Dekat yang sebenarnya itu adalah dekatnya Allah daripada engkau. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita menyaksikan, bila kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, itulah maksudnya dekat itu, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, bahwa aku dekat, kata Allah. Wa qala ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bahwa kami sangat dekat kepadanya itu daripada kalian semuanya, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak bisa melihatnya, kata Allah. Wa qala ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepada manusia itu daripada urat leher mereka sendiri. Maka inilah dalil-dalil yang biasa dibacakan dan kita sudah mendengar. Inilah dalil-dalil yang menegaskan secara jelas dan tegas bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, dan kita tahu. Tetapi tuan-tuan sekalian, sudahkah kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita? Di situ poinnya. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan. Maka yang dituntut dalam hikmah ke-214 ini adalah bagaimana kita bisa merasakan dekatnya Allah itu dengan kita. Kan Allah sudah sebutkan berulang kali bahwa aku sangat dekat dengan kamu, sangat dekat sekali. Dan kedekatan Allah dengan kita lebih dekat dari segala yang dekat. Itulah Allah. Tapi apakah kita sudah merasakan? Kita tahu Allah terdekat dengan kita, tapi sudahkah kita merasakan bahwa Allah terdekat dengan kita? Inilah yang dituntut dari hikmah yang kita bahas pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, membuktikan lagi bahwa Allah terdekat dengan kita. Kata Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya, lintasan hatinya, bisikan hatinya. Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pura-pura tidak tahu bahwa Allah sangat tahu apa yang terlintas di hati kita. Niat-niat kita itu Allah tahu. Perancangan-perancangan, bahkan rencana-rencana hati kita Allah Maha tahu. Dan kelak di hari kiamat nanti, tuan-tuan sekalian, Allah akan beritahu kepada kita melalui lembaran amal kita itu. Bukan cakap aja dah. Bisikan hati kita itu Allah pun Maha tahu. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Allah akan beritahu kepada kita melalui lembaran-lembaran amal kita. Kata Allah, dibuka lembaran pada jam ini, hari ini, pukul segini, dan seterusnya. Engkau punya rencana ini, punya rencana itu. Allah tahu dan sebagainya. Maka ini membuktikan betapa dekatnya Allah itu dengan kita, tuan-tuan sekalian. Sampai lintasan hati kita, geritik hati kita pun Allah tahu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata dan yang menyembunyikan oleh hati. Orang yang paling dekat dengan kita pun tak tahu ke mana arah mata kita.
ketika kita menyembunyikan pandangan kita kepada hal-hal yang berdosa. Pandai kita. Lihat mata dan memandang. Lihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Pandai kita menyimpannya. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun tak tahu dengan kemana arah pandangan mata kita. Tapi Allah ya'lam kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata-mata kita itu. Itu bukti bahwa menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian. Musyahadatul 'abdi qurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Menyaksikan seorang hamba akan dekatnya Allah padanya itu tusmirul muraqabah, membuahkan muraqabah. Jadi kalau kita sudah melatih diri kita dengan zikir-zikir yang ada di rumah suluk itu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tuan-tuan sekalian, maka itu sehingga kita dapat merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka apabila kita sudah merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka ini akan membuahkan suatu hasil yang namanya muraqabah. Kalau kita merasakan Allah itu dekat, muncullah yang namanya muraqabah. Muraqabah itu kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diperhatikan oleh Allah. Kita merasa diketahui oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan marqabah, muraqabah. Ya, katakan tersebut marqabah, ya, muraqabah. Kita tidak akan bisa muraqabah. Tak dapat kita yang namanya muraqabah itu kalau kita belum merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, tuan-tuan sekalian. Dan kalimat muraqabah ini selalu kita sebutkan, wa hiya yaqinu tila'illahi 'ala zahiril 'abdi wa batini. Muraqabah itu yakinnya mengetahui Allah atas yang zahir dari seorang hamba dan batinnya. Itulah namanya muraqabah. Umar bin Khattab dalam salah satu perjalanannya, katanya perjalanan padang pasir, maka berhentilah beliau di salah satu persinggahan. Berjumpalah beliau dengan seorang budak hitam sedang mengembala kambing. Dipanggilnya budak itu, "Budak, kemari kau. Kau beli seekor kambingmu, bawa dia seekor kepadaku." Kata Umar bin Khattab. Kata budak yang hitam tadi, "Wahai tuan, kambing itu bukan punyaku, tapi dia punya tuanku." Kata budak tadi. Kata Umar, "Ambillah seekor, dia tidak akan tahu banyak kambing ini." Kata Umar. Kata budak itu, "Tuanku tidak tahu, tapi bagaimana bila Tuhanku bertanya kepadaku, mana si kulit?" Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Bagaimana seorang budak hitam tinggal di tempat yang begitu mengembalang kambing, tapi Allah anugerahkan namanya muraqabah. Hebat budak itu, hitam ini, budak berkulit hitam, tapi Allah berikan anugerah satu yang mahal, muraqabah. Apa dia? Budak itu merasa diketahui, dipantau oleh Allah. Tak bisa, wahai Tuhan, kambing itu memang punya tuanku, dia tak tahu. Tapi bila Tuhanku bertanya kepadaku, mana kambing itu seekor lagi? Umar menangis dan bertanya, "Baiklah, kalau begitu mana tuan kau? Aku ingin berjumpa." Diperjumpakan. Ketika berjumpa dengan tuan si budak yang hitam pengembala ini, kata Umar, "Ku beli budak ini, lalu dimerdekakannya." Tuan-tuan sekalian, muraqabah ini Allah berikan kepada seorang budak yang Allah tidak berikan kepada seorang yang merdeka. Muraqabah. Kalau kita menjadi penggala kambing, datang orang boli,
Bawa kemarin seekor, baru beli. Bisa tambah lagi. Biar jadi 2-3 ekor. Coba. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Bukan hanya hewan-hewan binatang. Ini pokok-pokok tinggal di tanah wakaf ini tuan-tuan sekalian. Di tanah wakaf yang sawitnya hilang, yang becaknya hilang. Heran gitu, becak bisa hilang. Macam mana pencuri mengambil becak? Heran gitu. Dipantau di CCTV. Kenapa CCTV? Mungkin tahu di mana poginya becak, arah mana dia. Iko yang ke osah tak dipantau, tak ada murokobahnya. Kalau sekiranya setiap orang yang tinggal di Bubur Salam ini memiliki, Allah berikan murokobah nih, tuan-tuan sekalian, aman betul silangnya. Ternyata sebaliknya banyak yang hilang. Pantang telotak. Dibeli hari ini besok hilang, dibeli esok pun hilang. Semua hilang. Heran kita. Nah, yang itu di Cito itu yang osah, ada merokobahnya tuh. Beseleo itu nak ngambil. Jadi macam mana doa kita? Kita sudah buatkan pengajian. Yuk. Hati ini tak boleh marah hati. Tak boleh, kita maklum dia mencuri digerakkan. Tapi secara syariatnya mesti kita kritik, kita hukum dia. Kenapa? Itu merupakan ikhtiar yang salah. Kan begitu. Ikhtiar salah itu mesti dihukum. Tak boleh dibiarkan dia. Tuan-tuan sekalian, maka dalam pasal sebelumnya kita ada membincangkan al-imam, maksudnya membicarakan tentang usul sampai. Sekarang kita membahas tentang dekat. Ada sampai, ada dekat. Maka kedudukan manakah yang paling tinggi di sisi Tuhan antara sampai dan dekat ini? Mana hebat sampai atau mana hebat dekat? Kan begitu dia. Semalam sampai, hari kau dekat. Mana yang paling tinggi antara sampai dan dekat itu? Sebagaimana pembahasan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa sampai itu adalah, usul itu adalah kita merasakan bahwa segala yang kita tengok, segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, yang kita rasakan fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sampai ke tahap ini, sampai kita menyaksikan, merasakan bahwa segala perbuatan di alam ini adalah perbuatan Allah, kita sudah termasuk al-wasilin, orang yang sampai kepada Allah. Tapi ini, i'tikad ini dalam hati, bukan untuk diucapkan. Kalau diucapkan, dia boleh jadi menjadi istihza billah, memperolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hati kita begitu, dalam hati kita bahwa segala perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Begitulah i'tikad kita. Hati-hati dalam mengucapkannya. Kalau diucapkan dia bisa jadi istihza billah, memperolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan sesuatu, mengatakan ketika kita melihat perkara-perkara yang tidak elok, tuan-tuan sekalian, kita katakan itu ciptaan Tuhan. I'tikad kita memang betul, tapi tidak setiap i'tikad dalam hati itu disuarakan dia, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kalau kita katakan suarakan itu fi'lullah, hal-hal yang kita tengok yang tidak baik, yang buruk-buruk itu perbuatan Allah, nanti jadi istihza, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Jadi bila kita sudah menyaksikan segala perbuatan di atas dunia ini, i'tikad kita itu fi'lullah, itu namanya kita masuk golongan wasilin, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya ulangi. Sampai itu orang yang menyaksikan bahwa segala perbuatan itu perbuatan Allah. Sedangkan dekat itu adalah orang yang merasakan bahwa Allah itu dekat dengan dia. Oleh karena itu, setiap yang dekat belum tentu sampai
Setiap yang sampai itu pasti dekat. Oleh karena itu, kedudukan sampai itu lebih tinggi martabatnya dari dekat itu. Jadi target kita ini, tuan-tuan sekalian, target kita adalah usul. Target utama kita itu adalah usul sampai kepada Allah. Kita dapat merasakan segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tidak akan sampai pada usul itu setelah dia melalui dekat. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, target utama kita adalah usul sampai kepada Allah, menyaksikan bahwa segala perbuatan itu perbuatan Allah. Walaupun usul ini pada tingkatan yang paling bawah, sudah kita sebutkan. Kalaulah kita belum sampai kepada derajat musyahadah, menyaksikan fi'lullah, payah betul. Tuan-tuan sekalian asyik berkombo aja zikir tu, tak sampai kita kepada usul tadi. Kita ambil yang di bawah, namanya menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Kalau tak sampai usul, paling tidak dapatlah qurbu tadi, merasakan kita dekat dengan Allah. Bukan sekedar tahu dengan dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi. Pengetahuan kita tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita. Tapi yang lebih hebat lagi, kita merasakan Allah itu dekat dengan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budillah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka." Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita target yang utama nih, target yang ingin kita capai. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. U'budillah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu menyaksikan dengan mata hati engkau. Itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Bisa menyaksikan bahwa itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyahadah namanya, musyahadah. Ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Jika engkau belum sampai demikian, Allah yang melihat engkau. Kan begitu tuan-tuan sekalian. Kalau belum sampai menyaksikan bahwa segala sesuatu itu fi'lullah, perbuatan Allah, maka paling tidak selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabah, sebenarnya muraqabah yang baik itu akan melahirkan musyahadah bila melihat Allah dengan mata hati kita, bukan dengan mata kepala ini, tuan-tuan sekalian. Jadi hanya ada dua pilihan, usul dan qurb. Jadi target utama kita usul sampai. Kalau tak sampai kita kepada demikian, paling tidak kita mencapai al-qurbu, dapat kita merasakan bahwa Allah itu dekat. Al-muraqabah tusmirul adab ma'allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, sedangkan muraqabah itu, kalau kita sudah bisa muraqabah tadi, ya, kita sudah bisa muraqabah, merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan menghasilkan adab beserta Allah. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muraqabatu tusmirul adab ma'allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah. Kalau kita sudah dapat muraqabah itu, tuan-tuan, yang selalu kita sebut hampir setiap subuh setelah kita sembahyang subuh itu, muraqabah ini akan menghasilkan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
baik adab secara batin ataupun secara zahir. Adab kepada Allah ini ada batinnya, ada zahirnya. Kenapa kita beradab dengan seseorang? Karena kita dilihatnya. Sedangkan kita sembahyang ditengok orang saja, bukan main rapinya sembahyang itu. Padahal sembahyang tak ada orang, tak kemana-mana. Terdong awang masuk ke masjid, ikut langkah waktu rapi sembahyang tadi. Togaknya elok, rukuknya elok, semakin sodap, bahkan bahu pun naik dia. Tuan-tuan sekalian, itulah dia. Jadi kenapa kita beradab kepada seorang? Karena dia menengok kita, beradab ke kita. Jadi muraqabah ini membuahkan adab. Wal adab ma'allah, bermula adab pada Allah itu kal ikhlas, seperti ikhlas. Itu adab, tuan-tuan sekalian. Adab itu. Muraqabah ini menghasilkan ikhlas. Ikhlas ini dia kita ibadah itu semata-mata murni karena Allah. Ikhlas. Kita ibadah semata-mata murni karena Allah, bukan karena kepentingan diri kita. Tuan-tuan, itu ikhlas. Ikhlas level yang baik itu begitulah. Ya, kita menceritakan ikhlas yang elok lah. Ikhlas yang elok itu adalah kita ibadah semata-mata murni karena Allah, bukan ibadah karena kepentingan pribadi kita. Apa contohnya? Beribadah kita mengharapkan surga, itu kan kepentingan kita. Mengharapkan pahala, itu kan kepentingan kita. Mengharapkan kesehatan, panjang umur, kaya, rezeki, itu kan kepentingan kita. Padahal dalam sembahyang kita selalu kita sebutkan lillahi ta'ala. Mana lillahnya? Sudah bergeser dia. Laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Engkau telah berdusta pada perkataanmu lillahi ta'ala. Jadi muraqabah ini menghasilkan ikhlas. Pasti tidak ikhlas. Kenapa? Ikhlas ini kan perkara batin hati. Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak. Muraqabah itu kan merasa dipantau, diketahui. Tak mau dia tidak ikhlas. Kenapa? Kalau dia tidak ikhlas, Allah tahu. Maka dia ikhlas. Dari hasil muraqabah tadi. Waridha bima qadallah. Yang lain lagi ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan perasaan senang hati. Ya, tuan-tuan sekalian, dengan segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu orang datang kepada kenasah ini. Tapi kita tengok dulu orangnya, kita dengar dulu kisahnya. Tidak semua kita sampaikan. Cik hati-hati marah dia. Kita dengar dulu. Macam mana level cara dia bertanya, cara menyampaikan, fahamlah kita macam mana cara kita meresponnya. Terkadang kita katakan perkara-perkara yang tidak kita sukai, kesedihan, kekecewaan yang kita terima selama ini setahun 2 tahun, itu merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan selalu kita katakan manusia ini dia tidak suka miskin, dia tidak suka sakit hina. Tapi perkara-perkara itulah yang justru menyelamatkan dirinya di sisi Tuhan. Semua kita ingin kaya, ingin sehat, ingin terkenal. Padahal perkara-perkara sebutan ini membahayakan diri kita di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan itu. Orang-orang dulu pun tuan-tuan sekalian, bila datang musibah ujian, seperti kita menerima kebaikan-kebaikan. Terbalik nih. Hari raya mereka itu bila mereka ditimpa ujian, itulah hari raya mereka. Kita ini hari raya 2 aja. Hari raya Fitri dan Kurban. Ada lain kita. Kalau orang-orang arif ini ditimpa sakit dia, itulah hari raya.